Assalamualaikum ya Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Habibana beserta keluarga dan jajaran Ahbabul Mustafa Channel dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Sudrajat dari Puncak Bogor ingin bertanya yaitu tentang masalah perkara subhat. Yang pertama ya bagaimana seperti apa contoh harta yang subhat itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa efek negatif bila mana mengkonsumsi harta yang subhat? Dan yang ketiga, bagaimana cara agar terhindar atau menghindari dari harta yang subhat? Dan yang keempat, bagaimana caranya bertaubat jika saya dan keluarga saya sudah terlanjur mengkonsumsi harta subhat tersebut, katanya Ustaz. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wara asas hadad din. Al-wara asas hadad din. Wara, berhati-hati dari bukan yang haram, berhati-hati dari syubhat, bahkan berhati-hati dari yang halal. Itu adalah pondasi agama ini. Agama ini dibangun dengan wara. Wara, apa yang kita makan, wara, apa yang kita ucapkan, wara, apa yang kita lihat dan kita dengar. Kalau kita menjaga apa yang kita makan, kita yakini bahwa tidak ada yang masuk ke perut kita, keluarga kita, kecuali 100% halal. Kemudian wara, apa yang kita ucapkan tidak keluar dari lisan kita kecuali semua kalimat yang boleh diucapkan atau baik diucapkan. Demikian yang kita lihat, demikian yang kita dengar. Maka agama kita memiliki pondasi yang sangat kuat. Sehingga bangunan yang dibangun dengan pondasi yang kuat, dari sholat, dari puasa, dari zikir, haji, umrah, dakwah, itu merupakan bangunan yang kuat pula. Karena pondasinya udah kuat. Orang yang tidak menjaga dari yang haram atau tidak menjaga dari yang syubhat, maka ibadahnya tidak begitu berarti. Mithlu bina'i fawqa mujin yuj'alu wa ta'atun mimman haramun ya'kulu mimman harama ya'kulu mithlul bina' fawqa mujin yuj'alu. Orang yang ibadah begitu banyak tapi makanannya haram, maka seperti diibaratkan oleh Syekh Abu Zubat membangun di atas ombak, tidak akan bertahan lama. Maka sangatlah penting wara, terutama di zaman yang semacam ini. Walaupun kita tahu dan kita sadari sulit di zaman ini untuk kita wara. Zaman ini dikatakan kita selamat dari yang haram aja udah bagus. Zaman semacam ini, zaman ini yang seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman kepada umatku, mau tidak mau dia kena riba atau kena debunya riba. Kena riba atau kena debunya riba. Artinya tidak lepas dari hal-hal yang berbau haram. Akan tetapi ulama mengatakan tidak sama orang yang masuk di dalam hal yang jelek atau terkena debunya kejelekan, dia dalam keadaan menangis, dengan orang yang masuk dalam kejelekan dalam keadaan tertawa. Artinya kita hendaknya menyadari bahwa sulit kita menghindar dari yang haram, maka ambillah yang halal itu seperlunya dan perbanyaklah sedekah, zikir, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan itu bisa mudah-mudahan membantu kita untuk selamat. Baik. Contoh harta syubhat.
Harta yang tidak jelas halalnya itu syubhat. Tidak jelas halalnya itu syubhat. Ini halal apa haram ya? Hadza syubhat. Semua harta yang tidak yakin halalnya itu syubhat. Apapun itu. Kemudian efek konsumsi harta syubhat, minimal efeknya kita malas taat, efeknya kita akan senang maksiat. Dan Nabi bersabda, man akal al-haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang makan haram pasti dirinya akan maksiat, pasti, kata Nabi, mau tidak mau. Walaupun dohirnya ibadah, dohirnya sholat, dohirnya puasa, dohirnya haji dan umrah, tapi jika makannya haram, batinnya itu maksiat. Dia ibadah dengan riya, dia ibadah dengan ujub, sehingga nilainya di sisi Allah ibadahnya itu maksiat. Ini efeknya. Kalau itu haram. Kalau syubhat, minimal malas ibadah, senang maksiat, ada kesenangan. Kalau haram pasti maksiat. Terhindar dari harta yang syubhat sulit. Ya, Anda harus rela dengan harta yang Anda dapatkan walaupun itu sedikit, kalau itu pasti halal. Wara' tidak mudah. Wara' adalah hal. Kita harus mengorbankan kenikmatan dunia kita untuk dapatkan kenikmatan akhirat. Maka ulama mengatakan wara' itu enggak wajib, karena itu sulit. Hanya orang-orang khusus yang rela dengan seadanya untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para salihin kita bukan meninggalkan yang haram karena takut masuk ke syubhat, meninggalkan banyak yang halal supaya untuk selamat dari syubhat. Meninggalkan yang halal, dari sekian banyak yang halal, dia tinggalkan banyak yang halal, dia ambil dikit dari yang halal karena takut halal itu berbau syubhat. Bukan meninggalkan yang haram. Kalau meninggalkan yang haram itu suatu hal kewajiban. Cara untuk selamat dari syubhat, Anda harus qanaah. Kemudian kerja dengan amanah, dengan jujur. Wah, insyaallah Allah selamatkan kita. Cara bertobat. Kalau kita udah terlanjur makan hal-hal syubhat, pertama hindari, berhenti dari pekerjaan itu. Kedua, perbanyak sedekah dan kembalikan yang bukan milik Anda. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak taubat, perbanyak puasa. La'allahu, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan mengampuni kita. Ini pertanyaan yang mudah untuk dijawab, tapi sangat sulit untuk kita amalkan. Tapi dengan taufik hidayah dari Allah, tidak Anda tanya, tidak kita jelaskan, kecuali Allah ingin memberikan kepada kita hidayah dan taufik, insyaallah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan
Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.